Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat, dan tentunya siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Dan ini adalah minggu yang ketiga teman-teman bertemu dengan saya, dan hari ini teman-teman kita akan belajar bersama tentang materi pemanduan perjalanan wisata gitu ya. Mungkin ini materi yang baru buat teman-teman semua, sehingga nanti saya akan pelan-pelan untuk menjelaskan beberapa hal atau bab demi bab apa yang perlu kita bahas dalam pemanduan perjalanan wisata. Kita masuk di bab 1, boleh silahkan sambil mempersiapkan untuk catatan atau alat tulisnya, sehingga nanti apa yang saya sampaikan bisa teman-teman rangkum sebagai bahan materi ya, karena teman-teman belum mempunyai bukunya, sehingga nanti kalau nanti teman-teman sudah punya bukunya atau nanti saya carikan dalam bentuk PDF, nanti teman-teman tinggal menyimak dan mengerjakan beberapa tugas dari saya. Dan ini ada tugasnya, sehingga nanti teman-teman silahkan untuk mempersiapkan alat tulis, kemudian mencatatnya, sehingga nanti bisa mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan gitu ya. Kita masuk di bab pertama, silahkan mulai dicatat boleh gitu ya. Di bab pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup tugas pemanduan wisata, dimana kompetensi dasarnya adalah teman-teman akan mendapati 2 kompetensi dasar, yaitu menerapkan tugas pemandu wisata dan tentunya bisa melaksanakan tugas sebagai seorang pemandu wisata. Dan tentunya sebelum teman-teman mencapai semua kompetensi dasar tersebut, teman-teman harus tahu apa sih itu pengertian pemanduan wisata. Mungkin nanti teman-teman boleh di tugasnya itu ada mengenai pengertian pemandu wisata menurut teman-teman. Mungkin teman-teman pernah perjalanan ke suatu kota, di sana dikelola oleh biro perjalanan wisata, dan dia biasanya di setiap perjalanan teman-teman akan dipandu oleh seorang pemandu wisata. Atau pernah pergi ke suatu objek wisata yang di sana mewajibkan setiap wisatawannya itu harus memakai jasa pemanduan wisata, berarti teman-teman pernah dipandu secara langsung oleh seorang pemandu wisata. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman menjadi pemandu wisata bagi yang suka mungkin jalan-jalan ke alam atau ke tempat-tempat yang mungkin tersembunyi gitu ya, senang petualang, senang pergi-pergi. Nah, teman-teman memandu teman-teman di lingkungan teman-teman sendiri itu, teman-teman juga sudah melakukan tugas sebagai seorang pemandu wisata, namun belum sebagai profesi, karena di dalam pariwisata ini pemandu wisata itu merupakan sebuah profesi gitu ya. Nah, kemudian definisinya ada banyak definisi yang teman-teman bisa baca. Kalau teman-teman buka di Google juga pasti banyak yang mendefinisikan apa sih itu pemandu wisata, atau sering disebut dalam sebuah profesi itu sering disebutnya sebagai pramu wisata ya. Pemandu wisata atau pramu wisata, di mana secara umum definisinya adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan, petunjuk tentang sebuah destinasi gitu ya, tentang sebuah atraksi, dan tentang sebuah akses atau berjalan gitu ya dalam sebuah destinasi wisata gitu ya. Dan tentunya seorang pemandu wisata juga akan membantu dan melayani keperluan wisatawan atau keperluan tamunya berdasarkan apa yang terjadi di sekitar wisatawan tersebut yang berhubungan dengan perjalanan pariwisata. Itu definisi pemandu wisata secara umum. Nanti teman-teman bisa simpulkan dengan kalimat-kalimat yang menurut teman-teman itu enak. Namun ada banyak sekali, teman-teman nanti bisa buka referensi di Google mungkin atau di YouTube untuk mengenai pengertian atau definisi tentang pemandu wisata. Nanti bisa teman-teman simpulkan gitu ya. Kemudian profesi pemandu wisata, tentunya teman-teman sudah tahu bahwa ada sebuah profesi yang namanya pramu wisata atau sering dikenal sebagai tour guide gitu ya. Itu merupakan profesi yang sudah diakui di Indonesia gitu ya. Dan di Indonesia ini sudah ada
perkumpulannya, himpunannya, yaitu di Himpunan Pramuwisata Indonesia gitu ya. Sehingga nanti teman-teman ketika menjalani profesi sebagai seorang pramuwisata itu sudah ada wadahnya gitu ya. Itu ya, profesi pemandu wisata itu wadahnya adalah HPI. Kemudian kenapa sih ada profesi? Berarti ada dong syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang pemandu wisata. Nah, siapa tahu nanti diantara teman-teman semua ada yang ingin berprofesi sebagai seorang pemandu wisata. Syarat-syaratnya apa sih gitu ya? Ternyata syarat-syarat menjadi pemandu wisata itu sebenarnya ada banyak, namun ini bisa kita rangkum jadi 2 gitu ya. Syarat-syarat itu adalah yang pertama adalah syarat fisik, yaitu syarat fisik berhubungan dengan penampilan pemandu wisata. Nah, penampilan tentunya berupa dalam pakaian dalam pengertian ini mengandung makna yang luas ya, tidak hanya sekedar baju, celana sampai dengan sepatu, tetapi keseluruhan yang tampak dari luar. Nah, tentunya kan karena pemandu wisata itu akan menjadi pusat perhatian dari wisatawan-wisatawan yang teman-teman bawa nantinya gitu ya. Secara manusiawi, kesan seseorang terhadap orang lain akan dilihat dari penampilan orang yang dihadapinya, sehingga sebagai petugas atau sebagai pemandu wisata yang pertama kali berhubungan dengan wisatawan, maka pemandu wisata harus dapat berpenampilan secara maksimal gitu ya, berpenampilan secara maksimal sehingga biar good looking gitu ya. Karena apa yang ditampilkan pertama kali itu akan yang berdampak kesan kepada wisatawan selanjutnya gitu ya, sehingga nanti teman-teman akan dinilai sebagai orang yang kompeten, yang memang berpengalaman dan menjiwai profesi sebagai seorang prawisata. Yang pertama adalah syarat fisik penampilannya harus oke. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat psikis atau kepribadian seorang pemandu wisata gitu ya. Secara teori yang dimaksud dengan kepribadian adalah integritas sebagai resultan dari hereditas, lingkungan, dan kematangan yang bersifat unik dan dinamis serta berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, penjelasannya adalah kepribadian itu lahir karena perpaduan 3 faktor, yaitu keturunan, lingkungan atau pergaulan, dan waktu atau kematangan, jadi pengalaman gitu ya. Sehingga ketiga unsur ini akan saling berkaitan dan membentuk satu wujud kepribadian. Nah, karena sifatnya spesifik, maka setiap orang memiliki kepribadiannya masing-masing gitu ya. Setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Nah, untuk menjadi seorang pemandu wisata yang tentunya sesuai dengan aturan yang ditetapkan di Indonesia, maka beberapa aturan untuk menjadi syarat mutlak untuk menjadi seorang pemandu wisata yang legal adalah yang pertama, tentunya menguasai bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis gitu ya. Yang kedua, minimal usia 18 tahun, sehat secara fisik. Yang ketiga, 4, memiliki lisensi dari Asosiasi Pemandu Wisata dan bersertifikat kompetensi pemandu wisata. Itu mudah, nanti teman-teman bisa mengikutinya. Yang kelima, sanggup mengikuti dan mentaati secara aktif kegiatan yang diikuti organisasi maupun asosiasi pemandu wisata. Di antaranya adalah tadi, yaitu Himpunan Pramuwisata Indonesia, atau singkatannya adalah HPI gitu ya. Yang karena mengetahui tentang objek wisata dan ketentuan perjalanan wisata itu pasti gitu ya. Kemudian menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Asosiasi Pemandu Wisata, itu salah satunya adalah HPI. Dan ini adalah syarat tambahan gitu ya, menguasai salah satu bahasa asing dengan baik dan benar ya. Harus menguasai salah satu bahasa asing gitu ya. Biar nggak sepi, saya setel musik dulu ya. Musiknya santai. Oke. Kita pakai musik dulu.
cari referensinya di Google gitu ya. Kemudian jenis-jenis nih, jenis-jenis pramuwisata ya, jenis-jenis pemandu wisata. Yang pertama, berdasarkan tempat melaksanakan tugas. Berdasarkan tempat melaksanakan tugas, jenis-jenis pramuwisata ada dua, yaitu sebagai local guide dan sebagai city guide gitu ya. Local guide atau on-site guide itu merupakan pemandu wisata lokal. Nah, pemandu wisata yang menangani selama satu atau hanya beberapa jam di suatu tempat yang khusus pada suatu atraksi wisata dan di suatu area yang terbatas. Misalnya di gedung-gedung bersejarah, museum, taman hiburan, pabrik, dan pusat riset ilmiah. Itu merupakan pengertian dari on-site guide atau local guide. Yang kedua adalah city guide, adalah pemandu wisata yang bertugas membawa wisatawan dan memberikan informasi wisata tentang objek-objek wisata utama di suatu kota. Jadi pemandu wisatanya itu berada di suatu kota. Nah, biasanya dilakukan di dalam bis atau kendaraan lainnya. Nah, seorang city guide yang melaksanakan tugas rangkap sekaligus sebagai pengemudi disebut sightseeing guide ya. Jadi ada ya pemandu. Kadang saya juga berprofesi sebagai sightseeing guide, di mana saya mengemudikan sebuah kendaraan, biasanya berupa kendaraan kecil atau high-ace atau LF itu, kemudian saya sekaligus sebagai seorang guide. Nah, itu biasanya diterapkan dalam pemandu untuk wisatawan yang mempunyai private tour gitu ya. Jadi ada private tour, jadi nggak banyak, tidak cuma satu keluarga atau 1-2 orang gitu ya. Yang kedua, berdasarkan spesifikasi. Jadi tadi jenis-jenis pemanduan wisata, yang pertama berdasarkan tempat melaksanakan tugas, ini berdasarkan spesifikasinya. Nah, yang pertama ada pramuwisata khusus dan yang kedua adalah pramuwisata umum. Khusus yaitu pramuwisata yang bertugas khusus di salah satu atau beberapa objek tertentu, hampir sama tadi ya. Kalau yang umum tidak bertugas pada salah satu objek saja, tetapi di mana saja saat ia dibutuhkan. Jadi lebih fleksibel ya. Dengan demikian, pramuwisata umum harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang objek wisata, sejarah, budaya, kesenian dan sebagainya di beberapa tempat. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi ya yang sesuai soal ya, berdasarkan asal wisatawan dan wilayah negara tempat dilaksanakannya kegiatan wisata ya. Yang pertama, inbound tour guide, yaitu pemandu wisata yang menangani wisatawan asing yang melakukan perjalanan wisata di negara tempat pramuwisata bekerja atau menetap. Yang kedua, outbound tour guide, yaitu pemandu wisata yang bertugas menemani wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Nah, seringkali seperti ini dipercayakan sebagai seorang tour escort. Nah, tour escort itu apa sih? Yaitu orang yang mengatur dan mendampingi suatu rombongan yang melakukan perjalanan selama beberapa hari, namanya escort ya. Kemudian yang ketiga adalah domestic tour guide, yaitu pemandu wisata yang menangani wisatawan dalam negeri yang melakukan perjalanan wisata di negeri mereka sendiri. Itu ya lingkup lokal lah sebenarnya, tapi lokal dalam sebuah negara gitu ya. Yang keempat, jenis-jenis pramuwisata berdasarkan statusnya ya. Berdasarkan statusnya ada dibedakan menjadi dua juga. Berdasarkan statusnya adalah payroll guide, yaitu pemandu wisata yang bekerja tetap pada suatu biro perjalanan wisata atau BPW atau lembaga pramuwisata. Nah, atau sering disebut payroll guide ini sebagai full time guide atau guide staff ya, bekerja di suatu biro perjalanan wisata. Atau yang kedua, freelance guide, yaitu pemandu wisata yang bekerja pada suatu biro perjalanan wisata sebagai pekerja paruh waktu ya, sama dengan pengertian freelance yang lainnya gitu ya, yang mereka bekerja pada musim-musim tertentu saja sebagai part-time guide atau step-on guide. Sehingga pemandu wisata ini biasanya bekerja saat mendapatkan panggilan dari perusahaan pada mungkin musim-musim liburan wisata, high season, atau dipesan khusus oleh wisatawan yang sudah menjadi langganannya, dipesan oleh klien secara langsung ya.
Selanjutnya yang kelima ada berdasarkan tingkatan jenis-jenis pramuwisata ya, berdasarkan tingkatannya gitu ya. Ada pramuwisata muda, pramuwisata madya, dan pengatur wisata ya. Perbedaannya apa? Pramuwisata muda itu yang bertugas pada suatu daerah tingkat 2. Nah, tempat sertifikasi itu diberikan. Nah, kalau saya itu pramuwisata muda di Banyumas karena tempat pemberian sertifikat kompetensi pemandu wisata itu di Kabupaten Banyumas, sehingga saya disebut sebagai pramuwisata muda bertugas pada suatu daerah tingkat 2 ya, kabupaten gitu ya. Nah, sertifikat itu ya diberikan melalui suatu kursus pelatihan ya dan ujian sertifikasi kompetensi dengan beberapa persyaratan. Nah, nanti teman-teman juga bisa mengikuti pelatihan atau sertifikat tersebut gitu ya. Yang kedua, pramuwisata madya, pemandu wisata yang bertugas dalam daerah tingkat 1 tempat sertifikasi itu diberikan ya, tingkatannya lebih tinggi, itu udah provinsi ya. Yang ketiga adalah pengatur wisata, pegawai biro perjalanan wisata yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk memimpin atau mengurus perjalanan wisata rombongan. Kalau dalam bahasa kita sering disebut sebagai koordinator dalam sebuah perjalanan ya, atau pengatur wisata. Kemudian jenis-jenis pramuwisata selanjutnya terakhir ada yang keenam, berdasarkan jumlah wisatawan yang ditangani ya. Grup tour guide yaitu pemandu wisata yang bertugas menangani wisatawan dalam satu rombongan yang diistilahkan dengan grup inklusif tour ya. Mengenai berapa jumlah wisatawan yang dapat dikategorikan sebagai rombongan, nah perbedaan pendapat ini masih sering kita temukan ya, seperti halnya pengertian rombongan itu sendiri. Kalau mungkin ada yang mengartikan bahwa grup itu rombongan yang lebih dari 2 itu sudah termasuk dalam rombongan. Namun biasanya dikembalikan ke prinsip dasar dari wisata, bahwa kalau masih dalam lingkup satu keluarga kecil kurang dari 10 orang itu masih kita bisa katakan sebagai private tour. Grupnya itu kalau udah 10 ke atas, namun itu pengertiannya masih masing-masing gitu ya. Namun sebagai berdasarkan jumlah wisatawannya itu dibedakan 2. Tadi yang pertama adalah grup tour guide, yang kedua adalah individual tour guide, yaitu pemandu wisata yang bertugas menangani wisatawan secara individual ya, private tour artinya ya. Selanjutnya mungkin itu untuk etik sudah, jenis-jenis, berdasarkan karakteristik, tugas pokok, kode etik, syarat sudah, dan nanti selanjutnya ada pertanyaan mengenai teman-teman harus menjelaskan pengertian pemandu wisata menurut pengalaman teman-teman sendiri. Dan mungkin setelah video ini teman-teman simak, teman-teman boleh cari referensi di YouTube mengenai bagaimana sih seorang pemandu wisata, tour guide atau tour leader bekerja ketika menghadapi wisatawan, bekerja berhadapan dengan wisatawan itu seperti apa. Nanti boleh teman-teman referensikan. Nanti ada tugas juga, tugasnya esai ya. Nanti teman-teman menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang saya sampaikan melalui video ini gitu ya. Yang kedua, nanti teman-teman silakan cari referensi di YouTube, apa sih itu pemandu wisata, seperti apa bekerjanya. Kalau sekedar penjelasan teori itu mungkin teman-teman akan bingung, sehingga nanti teman-teman setelah ini silakan menyimak sebuah video atau beberapa video yang banyak. Silakan cari dengan kata kunci tour guide atau tour leader di Indonesia di sebuah objek wisata, misal Candi Borobudur atau apa, teman-teman bisa cari, sehingga nanti teman-teman mempunyai gambaran. Dan untuk minggu depan nanti mungkin kita akan mulai praktek ya, bagaimana menjadi seorang pemandu wisata berdasarkan teori yang masuk di kepala teman-teman semua, nanti dikompilkan dengan video yang teman-teman lihat gitu ya. Nanti saya juga akan memberikan referensi video yang bisa teman-teman pelajari, kenapa sih pemandu wisata itu yang baik harus seperti apa gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri ke saya ya di nomor WhatsApp saya. Kalau teman-teman bingung terhadap tugasnya,
dan tugas itu wajib dikumpulkan hari ini juga gitu ya, sampai jam 00.00 ya. Tugas itu masih saya terima. Kalau teman-teman mengumpulkan lebih dari itu, nanti tugasnya akan berkurang nilainya 50% gitu ya. Jadi eman-eman ya, sehingga teman-teman silahkan mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline yang sudah saya berikan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, dan tetap semangat dalam belajar ya. Mudah-mudahan kita masih sama-sama berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung untuk mempelajari banyak hal tentang pariwisata gitu ya, tentunya bersama saya. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila mungkin banyak salah-salah kata. Kalau ada hal yang kurang jelas, sekali lagi silahkan jawab ke saya gitu ya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.